Hello guys, hai para pejuang calon pegawai negeri sipil. Semoga apapun yang Anda harapkan dan cita-citakan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil di tahun ini bisa menjadi kenyataan. Amin. Sebelumnya selamat kepada teman-teman yang telah berhasil lolos pada tahap SKD dan selamat berjuang kembali untuk mengikuti tahap SKB seleksi kemampuan bidang. Kali ini kita akan membahas prediksi soal full dan lengkap untuk SKB Guru SD atau PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2020. Saya ingin kepada teman-teman untuk mengambil alat tulis, pulpen dan kertas agar kalian bisa mencatat atau mengingat hal-hal yang menurut teman-teman penting sehingga bisa menjadi modal teman-teman untuk mengikuti ujian SKB yang sesungguhnya. Dan jangan lupa juga kepada teman-teman sekalian untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng tepatnya yang ada di bawah video berikut ini teman, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan tentang soal-soal calon pegawai negeri sipil tahun ini. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan membahas prediksi soal-soal untuk SKB Guru SD tahun 2020. Pembahasan yang pertama bahwa saya telah membuat daftar prediksi soal-soal untuk SKB Guru SD, di mana pada teori yang pertama itu tentang min, modus, dan median. Kemudian kedua adalah hubungan nilai satu dengan nilai yang lainnya. Di video sebelumnya saya telah membahas tentang min, modus, dan median serta hubungan nilai satu dengan lainnya. Nah jika teman-teman ingin melihat, bisa nanti setelah melihat video ini teman-teman melihat video saya yang sebelumnya tentang min, modus, median dengan yang lainnya. Kemudian deret aritmatika dan diagram Venn juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian tentang geometri, di mana geometri terdiri dari bangun datar dan bangun ruang sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian tentang satuan dan besaran juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah kali ini kita akan membahas tentang aljabar, kemudian asosiatif, distributif, komunikatif, operasi hitung. Nah teman-teman perbandingan nilai dan berbalik sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah kali ini kita akan membahas tentang aljabar, asosiatif, distributif, komunikatif, operasi hitung. Nah di video selanjutnya saya akan membahas tentang bilangan basis, diagram batang, dan faktor prima. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa terus untuk mengikuti video-video kita agar kalian tidak ketinggalan tentang prediksi-prediksi soal CPNS di tahun ini. Baiklah, pembahasan kita kali ini tentang tentang aljabar, asosiatif, distributif, komunikatif, operasi hitung. Baiklah, kita bahas contoh soal yang pertama. Soal nomor 1. Pemfaktoran dari 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat adalah A. 3x tambah 2y dikali 3x dikurang 2y, B. 4x ditambah 2y dikali 4x dikurang 2y, C. 6x ditambah 3y dikali 6x dikurang 3y, D. 3x dikurang 4y dikali 6x ditambah 4y, E. 2x ditambah 3y dikali 2x ditambah 4y. Jawaban yang tepat adalah A. Benar. 3x tambah 2y dikali 3x kurang 2y. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. 3x ditambah 2y dikali 3x dikurang 2y. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Soal nomor 1 itu tentang faktor aljabar, atau ingat tentang faktor aljabar. Saya akan memberikan teori tentang faktor aljabar, di mana teman-teman ketika ada soal faktor aljabar dari A kuadrat dikurang B kuadrat ini sama dengan A ditambah B dalam kurung dikali A dikurang B. Sekali lagi, faktor aljabar dari A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dalam kurung kali A dikurang B. Penjelasannya sebagai berikut. A dikali A ini adalah A kuadrat, kemudian A dikali min B sama dengan kurang AB, kemudian B dikali A ini adalah positif AB, kemudian B dikali min B sama dengan dikurang B kuadrat. Maka min A tambah B kuadrat min AB ditambah AB ini tewas, maka tinggal sisa A kuadrat dikurang B kuadrat.
maka faktor aljabar dari A kuadrat dikurang B kuadrat adalah A tambah B dalam kurung kali A dikurang B. Di dalam soal diketahui bahwa pemfaktoran dari 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat adalah 9x kuadrat. Jika kita buat seperti ini, 3x dalam kurung kuadrat, maka 3 pangkat 2 adalah 9, kemudian x dalam kurung dikuadratkan adalah x kuadrat. Kemudian kurang, kita buat seperti ini, 2y dalam kurung kuadratkan. Ini sama juga dengan 4y kuadrat, karena 2 pangkat 2 4y pangkat 2y kuadrat. Maka 3x kuadrat dikurang 2y kuadrat sama dengan kita faktorkan. Sesuai dengan faktor aljabar tadi bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dalam kurung kita kalikan A dikurang B. Sama hal dengan soal berikut ini. 3x kuadrat dikurang 2y kuadrat, maka kita misalkan 3x sama dengan A, maka A kuadrat dikurang, kita misalkan 2y sama dengan B, maka B kuadrat, maka A kuadrat dikurang B kuadrat sesuai dengan faktor aljabar, maka A tambah B kali A dikurang B, maka A nya kita masukkan 3x, maka 3x ditambah B nya 2y dikali A kurang B, 3x dikurang 2y. Maka faktor aljabar atau pemfaktoran dari 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat adalah 3x tambah 2y kali 3x dikurang 2y. Maka jawaban yang tepat adalah A, 3x tambah 2y kali 3x kurang 2y. Nah teman-teman, saya juga kasih teori tentang faktor aljabar yang lain. Teman-teman, jika ada faktor aljabar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, teman-teman bisa membuatnya menjadi seperti berikut. A ditambah B dalam kurung dikuadratkan dikurang 2AB. Nah, buktinya adalah sebagai berikut. A tambah B dalam kurung kuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2 dikali A kali B, 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian sisanya ini 2AB. 2AB kurang 2AB, maka 2AB kurang 2AB tewas, maka sisanya tinggal A kuadrat tambah B kuadrat sama. Maka untuk faktor aljabar dari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A tambah B dalam kurung dikuadratkan dikurang 2AB. Kemudian ada faktor aljabar yang lain. Jika di dalam soal A dikurang B dikuadratkan, maka faktor aljabarnya adalah A kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B, maka 2AB kemudian min B kuadratkan tambah B kuadrat. Kemudian jika ada faktor aljabar dari A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali A kali B, 2AB ditambah B kuadrat. Ini adalah faktor aljabar. Karena itu ada 4 faktor aljabar tadi. Yang pertama, jika ada A kuadrat dikurang B kuadrat, teman-teman harus mengingatnya bagaimana faktornya. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat, teman-teman harus mengingatnya bagaimana memfaktorkan aljabarnya. Kemudian jika dalam kurung A kurang B kuadrat, teman-teman juga harus mengingatnya. Kemudian ada A tambah B dalam kurung kuadrat sama dengan, harus mengingatnya. Ini adalah 4 yang bisa teman-teman ingat nanti, sehingga ketika ada soal-soal faktor aljabar teman-teman bisa mengerjakannya. Untuk lebih memantapkan apakah kita sudah memahami tentang faktor aljabar berikut, kita coba kerjakan soal nomor 2. Hasil dari 4x dikurang 4y dikalikan 3x tambah 2y adalah A 7x kuadrat dikurang 6xy ditambah 8y kuadrat, B 12x kuadrat dikurang 4xy dikurang 8y kuadrat, C 12x kuadrat ditambah 4xy dikurang 8y kuadrat, D 12x kuadrat dikurang 4xy ditambah 8y kuadrat. Jawaban yang tepat adalah B, 12x kuadrat dikurang 4xy dikurang 8y kuadrat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Teman-teman, diketahui di dalam soal untuk mengerjakannya teman-teman tinggal mengalihkannya. Dalam soal diketahui bahwa 4x dikurang 4y dikalikan dengan 3x ditambahkan dengan 2y. Maka untuk mengerjakan soal berikut teman-teman mengkalikannya. Yang ini pertama,
4x kali 3x, maka 12x kuadrat. Yang kedua 4x kali 2y, x kali 2y tambah 8xy. Kemudian min 4y kali 3x kurang 12xy. Kemudian min 4y dikali 2y, maka kurang 8y kuadrat. Maka teman-teman bisa mengerjakannya yang sama, teman-teman kurangkan, maka 8x dikurang 12xy itu kurang 4xy, maka 12x kuadrat dikurang 8x dikurang 12xy adalah 4 kurang 4xy dikurang 8y kuadrat. Maka jawaban yang tepat itu adalah B, di mana pilihan B adalah 12x kuadrat dikurang 4xy kurang 8y kuadrat. Teman-teman sekali lagi jangan lupa bahwa untuk mengerjakan soal berikut ini teman-teman tinggal mengkalikan satu per satu dari kiri ke kanan, di mana 4x kali 3x ini pertama, yang kemudian ditambahkan dengan 4x kali positif 2y. Setelah selesai teman-teman kalikan ini, maka min 4y dikali 3x, kemudian setelah selesai dikalikan ke sini, min 4y dikalikan positif 2y. Begitulah cara mengerjakannya. Nah, untuk lebih memantapkannya, kita coba soal nomor 3. Hasil dari 6x tambah 4y dalam kurung dikuadratkan adalah A 20x kuadrat ditambah 36xy ditambah 20y kuadrat, B 20x kuadrat dikurang 36xy dikurang 20y kuadrat, C 36x kuadrat ditambah 48xy ditambah 16y kuadrat, D 36x kuadrat dikurang 48xy ditambah 16y kuadrat, E 36x kuadrat ditambah 48xy dikurang 16y kuadrat. Maka jawaban yang tepat adalah C 36x kuadrat ditambah 48xy ditambah 16y kuadrat. Penjelasannya adalah sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya teman-teman, bahwa untuk mengerjakan faktor aljabar tersebut teman-teman harus mengetahui prinsip A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A ditambah B dalam kurung kuadratkan dikurang 2AB. Tetapi di dalam soal kita, bahwa yang di dalam kurung itu dua dulu dijumlahkan, yaitu 6x tambah 4y dalam kurung dikuadratkan, atau A ditambah B dalam kurung dikuadratkan. Maka untuk mengerjakannya tadi, bahwa A ditambah B dalam kurung kuadratkan adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat, di mana di dalam soal diketahui bahwa 6x ditambah 4y dalam kurung dikuadratkan, maka 6x pangkat 2 adalah 36x kuadrat ditambah 2 kali 6x 12x, 12x kali 4y adalah 48xy, 48xy ditambah 4y kuadrat adalah 16y kuadrat. Maka jawaban yang tepat adalah C, karena pilihan C adalah 36x kuadrat ditambah 48xy ditambah 16y kuadrat. Untuk lebih memantapkannya lagi, kita coba kerja. Soal berikutnya, soal nomor 4. Bentuk sederhana dari A tambah B per 2x ditambah 3A dikurang B per 3x dikurang B kurang A per 5x adalah A 5x per 10x, B 51A kurang B per 20x, C 51A kurang B per 30x, D 23A kurang B per 10x, E 25A tambah B per 10x. Jawaban yang tepat adalah C 51A kurang B per 30x. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Teman-teman, untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman bisa mengerjakannya dengan mudah, yaitu di dalam soal diketahui bahwa A ditambah B per 2x ditambah
3A dikurang B per 3X dikurang B kurang A per 5X. Nah, teman-teman bisa menyamakan menjadi 30X. 30X dibagi 2X dapatlah 15. Maka 15 dikali A 15A. Maka ini 15A ditambah 15 kali B adalah 15B. Kemudian ditambah 30X bagi 3X yaitu 10. Maka 10 kali 3A adalah 30A dikurang 30X bagi 3X adalah 10. 10 kali min B adalah 10B. Kemudian dikurang 30X dibagi 5X adalah 6. Maka 6 kali B adalah 6B. Kemudian 30X dibagi 5X adalah 6. Maka 6 minus 6 dikali negatif A maka positif 6B. Maaf ya, ini kita buat ke atas karena tidak muat, maka ini positif 6B. Maka teman-teman tinggal ini per 30X, tinggal jumlahkan yang sama, yaitu 15A ditambah 30A adalah 45A. 45A samakan dengan yang A, yaitu ditambah dengan 6A, ini adalah 6A, yaitu 51A. Maka ini 51A. Kemudian 15B dengan 10B, maka 15B kurang 10B adalah 5B. Kemudian 5B dikurang 6B adalah kurang B atau kurang 1B. Maka jawabannya adalah 51A dikurang B per 30X. Jawaban yang tepat adalah C, 51A dikurang B per 30X. Kita kerjakan soal berikutnya. Soal nomor 5. Bentuk sederhana dari 2X per 5 ditambah 5 per 2X adalah A. 4X kuadrat ditambah 25 per 10X. B. 8X kuadrat ditambah 25 per 10X. C. 4X kuadrat dikurang 25 per 10X. D. 8X kuadrat ditambah 25 per 20X. C. 8X kuadrat dikurang 25 per 10X. Jawaban yang tepat adalah A. 4X kuadrat ditambah 25 per 10X. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa 2X per 5 ditambah dengan 5 per 2X. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan berikut, teman-teman bisa kalikan silang langsung. Maka ini 2X kali ini tinggal mengkalikan 2X kali 2X yaitu 4X kuadrat ditambah 5 kali 5 adalah 25 per 5 kali 2X yaitu 10X. Maka jawaban yang tepat adalah A. 4X kuadrat tambah 25 per 10X. Sangat mudah untuk mengerjakannya, bukan? Oke, untuk lebih memantapkannya, kita kerjakan soal nomor 6. Diketahui di dalam soal, hasil dari 4X pangkat 6 per 2X pangkat 2 adalah A. X pangkat 3, B. X pangkat minus 3, C. 2X pangkat 3, D. 2X pangkat minus 3, E. 4X pangkat 3. Kita coba cara mengerjakannya. Ini adalah teori baru. Saya akan mencoba untuk mengerjakannya, membagikan kepada teman-teman bagaimana cara untuk mengerjakannya, yaitu pangkat eksponen, di mana di dalam matematika jika ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jika bilangan A sama A sama A sama A sama pangkatnya dijumlahkan kalau dikalikan. Tetapi jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkat dikurangkan A pangkat M dikurang N. Yang kedua, yang ketiga, jika A pangkat M kemudian dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Sekali lagi, jika A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikalikan dengan N. Kemudian jika A kali B pangkat M, ini adalah A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Kemudian
pangkat eksponen berikutnya, jika ada A per B pangkat M, ini adalah A pangkat M per B pangkat M. Kemudian jika ada A pangkat min M, ini adalah 1 per A pangkat M. 1 per A pangkat M. Nah, saya harap teman-teman mengerti untuk prinsip eksponen. Nah, untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman bisa menggunakan tadi prinsip yang eksponen, di mana diketahui dalam soal 4x pangkat 6 per 2x pangkat 2 adalah A x pangkat 3, B x pangkat minus 3, C 2x pangkat 3, D 2x pangkat minus 3, E 4x pangkat 3. Maka untuk mengerjakannya adalah dalam soal diketahui bahwa 4x pangkat 6 per 2x pangkat 2. Nah, 4 bagi 2 sama dengan 2. Sisa tinggal x pangkat 6 bagi x pangkat 2. Sesuai dengan rumus pangkat eksponen tadi, bahwa jika sama-sama dengan x kemudian dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Maka 2x 6 dikurang 2 sama dengan 2x pangkat 4. Maka jawabannya adalah 2x pangkat 4. 2x pangkat 4 tidak ada di dalam pilihan. Oke, kita kerjakan soal nomor 7 untuk lebih memantapkannya lagi. Hasil dari PQ kuadrat dalam kurung dipangkatkan dengan 3 adalah A. P pangkat 3Q pangkat 6, B. P pangkat 3Q pangkat 2, C. P pangkat 3Q pangkat 5, D. P pangkat 3Q, E. P pangkat 3Q pangkat 4. Jawaban yang tepat adalah A. P pangkat 3Q pangkat 6. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sesuai dengan pangkat eksponen yang saya katakan sebelumnya, bahwa jika di dalam kurung dipangkatkan A kali B pangkat M, dalam kurung dipangkatkan dengan N sama dengan A kali N kali B pangkat M kali N. Nah, diketahui di dalam soal bahwa PQ pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi dengan 3, maka P pangkat 3 kali Q pangkat 2 kali 3, 6. Sangat mudah untuk mengerjakannya jika kita tahu prinsipnya. Lebih mantapkannya lagi, kita kerjakan soal berikutnya, soal nomor 8. X pangkat 2 Y pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 3 Y pangkat 2 adalah A. X per Y pangkat 3, B. Y pangkat 3 per X, C. X pangkat 2 per Y, D. X pangkat 2 per Y pangkat 2 per X, E. X pangkat 2 per Y pangkat 3. Jawaban yang tepat adalah B. Y pangkat 3 per X. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman bisa menggunakan prinsip eksponen. Di soal diketahui bahwa X pangkat 3 dikali dengan Y pangkat 5 per X pangkat 3 dikali dengan, maaf, ini di soal ini 2, X pangkat 2 Y pangkat 5 per X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, yang sama bilangan pokoknya yaitu X dengan X, maka ini X pangkat 2 jika dia dibagi maka dikurangkan, kemudian Y 5 dikurang 2, maka X pangkat 2 kurang 3 adalah X pangkat minus 1, Y pangkat 5 kurang 2 adalah Y pangkat 3, maka hasilnya adalah X pangkat minus 1 Y pangkat 3 atau Y pangkat 3 atau Y pangkat 3 per X. Karena X ini, X pangkat minus 1 ini adalah 1 per X, maka jawabannya adalah Y pangkat 3 per X, atau jawaban yang tepat tadi adalah B, Y pangkat 3 per X. Soal berikutnya, minus 2 pangkat 8 dikali minus 2 dipangkatkan 3 per minus 2 pangkat 9 adalah A. 4, B. 8, C. 12, D. 16, E. 20. Jawaban yang tepat adalah
A4. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A4. Untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman bisa menggunakan prinsip eksponen. Nah, diketahui di dalam soal bahwa minus 2 dipangkatkan dengan 8 dikali dengan minus 2 dipangkatkan dengan 3 per minus 2 dipangkatkan dengan 9. Bilangannya yang sama, yaitu minus 2, kemudian minus 2. Maka minus 2 kalau dia dikalikan, maka ini jadi jumlah itu 8 ditambah 3. Kemudian kalau dibagi ini menjadi kurang. Maka 8 tambah 3 kurang 9, yaitu minus 2 dalam kurung 8 tambah 3 11. 11 kurang 9 adalah 2. Maka minus 2 kuadrat adalah 4. Maka jawaban yang tepat adalah 4, yaitu A4. Soal terakhir tentang eksponen yaitu soal nomor 10. 25 pangkat minus 4 dikali 625 pangkat minus 3 dibagi 125 pangkat minus 1 dikali 5 pangkat minus 3 adalah A. 1/5 pangkat 10, B. 1/5 pangkat 12, C. 1/5 pangkat 14, D. 1/5 pangkat 16, E. 1/5 pangkat 18. Jawaban yang tepat adalah C. 1/5 pangkat 14. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa 25 pangkat minus 4 25 pangkat minus 4 dikali dengan 625 pangkat minus 3 per 125 pangkat minus 1 dikali dengan 5 pangkat minus 3. Nah, 25 pangkat minus 4 jika saya buat 5 pangkat 2 sama dengan 25, sama aja. Ini dikali dengan minus 4 dikali dengan 625 itu adalah 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 dikali minus 3 per 125 itu adalah 5 pangkat 3, benar. 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan minus 1 kali 5 pangkat minus 3. Nah, semua sudah sama. 5 dengan 5. Maka 5 pangkat 2 kali minus 4 adalah 5 pangkat minus 8. Kita lanjutkan ya. Maka ini adalah 5 pangkat minus 8 dikali dengan tadi 5 pangkat 4 dipangkatkan dengan minus 3 adalah 5 pangkat minus 12 per 5 pangkat 3 dipangkatkan minus 1 adalah 5 pangkat minus 3 dikalikan dengan 5 kali pangkat minus 3. Maka kita tinggal menjumlahkannya, dimana di dalam soal dimana 5 pangkat minus 8 dikali minus 12 itu jadi dijumlahkan, yaitu minus 8. Kalau kali samanya 5 sama-sama 5, maka pangkatnya dijumlahkan. Minus 8 tambah kurang 12 yaitu kurang 12. Jika dia dibagi berarti dikurangkan, yaitu kurang dengan kurang 3 maka positif 3. Kemudian kurang dengan kurang 3 adalah positif 6. Maka 5 pangkat minus 8 kurang 12 adalah minus 20. Minus 20 tambah 16 adalah pangkat minus 14. Maka 5 pangkat minus 14 itu adalah 1 per 5 pangkat 14. Maka jawaban yang tepat adalah C, 1 per 5 pangkat 14. Soal nomor 11. Ini tentang sifat-sifat yaitu operasi hitung asosiatif, komunikatif, distributif. Soal nomor 11. Diketahui bahwa dalam kurung 4 kali 5 kali 6 sama dengan 4 kali dalam kurung 5 kali 6 merupakan sifat operasi hitung. A. Komunikatif, B. Asosiatif, C. Distributif, D. Persuasif, E. Promotif. Jawaban yang tepat adalah B. Asosiatif. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, asosiatif itu artinya, ini penjawabannya adalah B ya, asosiatif. Nah, artinya apa bedanya asosiatif, komunikatif, dan distributif? Nah, kalau asosiatif, sifat asosiatif dalam bilangan operasi hitung itu sebagai berikut. Asosiatif itu merupakan operasi hitung 3 buah bilangan dengan cara pengelompokan 2 buah
bilangan yang dihitung terlebih dahulu, dan apabila pengelompokan tersebut ditukar maka hasilnya tetap sama. Contohnya adalah jika P kali Q dalam kurung kali R, ini sama hasilnya sama dengan P kali dalam kurung Q kali R. Maksudnya asosiatif itu tiga buah bilangan ini dengan cara pengelompokan dua bilangan yang dihitung dikelompokkan dua bilangan yang dihitung itu terlebih dahulu, dan apabila pengelompokan ditukar maka hasilnya tetap sama. Contohnya jika 2 kali 3 dalam kurung kali 6, ini sama dengan 2 kali 3 kali 6. Hasilnya tetap sama, 2 kali 3 6, 6 kali 3 ini 36. 2 kali 3 kali 6 18 kali 2 36. Hasilnya tetap sama. Jika ada tiga bilangan, inilah sifat asosiatif namanya. Nah, bagaimana dengan sifat komunikatif? Nah, kalau sifat komunikatif ini sifat pada operasi hitung dua bilangan yang apabila ditukar posisi hasilnya tetap sama. Maksudnya seperti ini. Jika P dikali Q ini sama dengan Q kali P. Ini contohnya 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Ini adalah komunikatif. Tapi untuk komunikatif ini tidak berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Sifat pada operasi hitung dua bilangan yang apabila ditukar posisi hasilnya tetap sama, karena 2 kali 1 sama dengan 6, 3 kali 2 tetap juga 6. Itulah komunikatif. Nah, yang terakhir sifatnya itu tentang distributif. Nah, distributif itu apa? Distributif atau nama lain adalah penyebaran. Sifat operasi hitung di mana perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih dua bilangan yang lain. Maksudnya sepertinya jika P kali dalam kurung Q ditambah R ini sama dengan P kali Q, maka PQ ditambah P kali R adalah PR. Ini adalah sifat distributif atau penyebaran, di mana sifat operasi hitung perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih dua bilangan yang lain. Contohnya sebagai berikut. Jika diketahui bahwa 2 kali 3 tambah 6 ini kan sama dengan hasilnya adalah 2 kali 3 ditambah 2 kali 6. Buktinya 2 kali 3 kali 6. Untuk lebih memantapkannya, coba kita kerjakan soal nomor terakhir ini, nomor 12. 10 dikali 4 tambah 3 dalam kurung sama dengan 10 kali 4 tambah 10 kali 3 merupakan sifat operasi hitung A. Komunikatif, B. Asosiatif, C. Distributif, D. Persuasif, E. Promotif. Jawaban yang tepat adalah C. Distributif. Karena kalau distributif penjelasannya itu adalah penyebaran atau sifat operasi hitung perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih dua bilangan yang lain. Karena 10 ini